Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasus bullying yang menimpa mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan 34 orang saksi. Penyelidikan terkait kasus yang melibatkan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah semakin intensif. Hingga saat ini sudah ada 34 orang saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian termasuk rekan-rekan satu angkatan, para chief angkatan PPDS, serta bendahara dari program tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Artanto mengatakan kehadiran ketua angkatan dan bendahara dinilai penting karena mengetahui banyak hal terkait alur keuangan dan dinamika internal angkatan PPDS. Soal statement pihak Undip dan RSUP Karyadi yang mengakui adanya perundungan di PPDS, Kombes Pol Artanto sangat mengapresiasi karena ini bisa dijadikan tumpuan untuk penyidik. Sebelumnya, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi Mahabara yang Putra mengakui adanya perundungan terhadap mahasiswa PPDS Prodi Anestesi Undip yang melakukan praktik di sana. Begitu pula dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang juga mengakui adanya perundungan. Ya, kita akan coba cari tahu apa kemudian perkembangan terbaru dari penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini. Kami ajak Anda berbincang dengan Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Artanto. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Artanto, 34 orang saksi diperiksa. Siapa saja mereka yang diperiksa 34 orang ini? Ya, yang terakhir ya, kita melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dari teman-teman seangkatan, kemudian dari PPDS, teman-teman PPDS yang melaksanakan perkuliahan, baik senior maupun juniornya. Ini teman-teman dari PPDS ini rata-rata dari chief angkatan maupun dari bendahara angkatan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap saksi-saksi tersebut, dengan harapan dapat membuka atau mengungkap kasus ini. Oke. Pak, apa kemudian peran-peran dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sampai saat ini dalam kasus ini? Ya, ini sebagian besar mereka adalah chief angkatan, termasuk bendahara, karena ini berkaitan dengan anggaran yang selama ini kan dari almarhum Dr. Risma itu kan juga termasuk bendahara. Jadi kita akan sinkronisasi informasi yang didapat maupun fakta yang ada di lapangan, termasuk dari dokumen-dokumen maupun petunjuk yang lain. Sehingga penyidik di sini berupaya menyusun suatu peristiwa dengan harapan dapat mendapatkan adanya dugaan suatu tindak pidana dari peristiwa tersebut. Oke. Kalau kemudian bendahara, Pak, peran yang diperiksa juga cukup intensif, apakah ini juga salah satu upaya untuk bisa membuktikan ataupun merangkai adanya jalan cerita terhadap ada tidaknya unsur pidana dari sejumlah uang juga yang ditemukan ini ditransfer begitu dari almarhumah Dr. Aulia kepada para senior maupun juga rekan-rekan di PPDS Anestesi Undip? Ya, namanya penyidik ya, yang melakukan beberapa pemeriksaan dalam rangka mengungkap suatu perkara. Dinamika-dinamika yang di lapangan tentunya menjadi suatu hal yang harus diselidiki oleh penyidik. Termasuk di sini masalah keuangan juga, demikian. Oke, bagaimana kemudian pihak kepolisian, Pak, juga menyikapi pengakuan yang akhirnya juga sudah disampaikan oleh pihak dari RSUP Dr. Karyadi dan juga pihak Undip sendiri atas ditemukannya tindakan bullying ataupun perundungan? Hal ini pihak kepolisian mengapresiasi dari statement Undip maupun dari Rumah Sakit Karyadi, karena ini mendukung proses penyelidikan oleh para penyidik. Tentunya akan memudahkan proses penyidikan dan diharapkan
dengan adanya dukungan tersebut, ini penyidik akan lebih mudah lagi untuk mengambil informasi atau data-data berikutnya. Oke, Pak Hartanto, ini kemudian yang dicari ataupun goals-nya, apakah hanya membuktikan adanya tindakan ataupun bentuk perundungan seperti permintaan sejumlah uang yang tidak wajar, atau juga bisa mengarah, bisa saja kemudian ditemukan tindak pidana ataupun juga aksi perundungan lain yang misalnya melanggar hukum, begitu berpotensi ada tindak pidana di sana? Ya, di sini kan kita berawal dari pondasi laporan dari ibunda almarhum ya, yang melaporkan telah terjadi perundungan kepada almarhumah. Kemudian penyidik melakukan berbagai pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun mengklarifikasi saksi yang sudah ada dengan bukti-bukti yang telah diberikan. Dan oleh karena itu dinamika dalam proses penyelidikan ini sangat luas sekali. Oleh karena itu berbagai data yang telah diberikan oleh pelapor maupun data-data informasi yang didapat oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan ini terus dikembangkan dengan harapan penyidik dapat merangkai suatu peristiwa ini untuk menduga apakah peristiwa tersebut dapat naik menjadi tindak pidana atau dugaan tindak pidana. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Hartanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, Pak. Terima kasih, selamat malam.